sosial Instagram dihebohkan dengan munculnya akun Instagram yang bernama Jual Bayi Murah. Dalam akun itu terdapat foto-foto bayi mungil dan lucu lengkap dengan harga dan alamat sebuah panti asuhan untuk membeli sang bayi secara langsung. Akun itu kemudian dihapus oleh Instagram. Namun Ruben Onsu yang baru saja memiliki seorang bayi dikejutkan dengan adanya foto sang anak yaitu Thalia Putri Onsu di akun Instagram bernama Jual Bayi Cantik. Akun lain yang baru dibuat sekitar 1 hari lalu dan memiliki 2 postingan dan keduanya adalah foto Putri Ruben Onsu. Inilah kisah rumah tangga Krisna Mukti dan Devi muncul wanita bernama Kristi yang mengaku dapat menjadi kekasih Krisna Mukti selama 9 tahun. Menurut Kristi, Krisna adalah sosok yang baik dan spiritual sehingga tidak mungkin melakukan penelantaran terhadap anak seperti yang dituduhkan oleh pihak Devi. Bella Sophie yang baru menikah dengan Suryono pada tanggal 10 Mei Bella mengaku dirinya sudah 2 minggu telah datang bulan. Hal ini menjadi harapan bagi Bella, misalnya tidak sabar menunggu hubungan dan pernikahan dengan Suryono. Kabar yang ada di rumah? Pasti lagi istirahat sebentar ya sebelum menyiapkan menu untuk berbuka puasa nanti ya kan. Nah sambil Anda istirahat sejenak ya habis mengerjakan pekerjaan rumah, nonton saya Kak Ros. Itu tepat sekali karena saya selalu hadir di acara Rumpi No Secret. Nah, tadi kita udah lihat 3 berita terpanas ya. Berita yang pertama adalah mengenai Ruben Onsu yang tiba-tiba foto anaknya itu dicatut ada di sebuah akun Instagram yang judulnya adalah Jual Bayi Cantik. Serem banget. Dan itu akun fotonya itu baru diupload sekitar tadi malam sih 23 jam yang lalu. Nah tadi Ruben Onsu sudah melaporkan hal ini ke polisi. Begitu ya. Sekarang kita akan menghubungi pengacaranya yang mewakili Ruben yaitu Minola Sebayang. Kita telepon. Halo. Halo. Halo, selamat siang Mbak Penny. Selamat siang Bang Minola. Apa kabarnya Mbak Penny? Baik. Bang Minola, ini tadi baru mendampingi Ruben ke polisi? Ya, baru sekitar jam 11 tadi saya dampingi Ruben untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya Mbak. Polda Metro Jaya. Jadi laporannya itu apa sih? Apa nih? Gimana pelaporannya? Bentuknya apa? Tadi kita membuat laporan karena patut diduga ada pelanggaran pasal sebagaimana diatur di Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, itu di pasal 27 ayat 3 Mbak Penny. 27 ayat 3. Okay. Mau tahu bunyinya Mbak Penny? Saya bacakan? Boleh. Yang pas bagian mana nih? Ya, pasal 27 ayat 3 itu bunyinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Oh, penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ya, karena ini itu ancamannya 6 tahun. 6 tahun penjara. Ya, dengan denda 1 miliar. Oh, 1 miliar. Oke. 1 miliar dendanya, Mbak. Oke. Untuk ini undang-undang baru nih, Mbak. Undang baru Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Oke, baik. Ini Bang Minola, ini untuk menjerat pelakunya, tersangkanya, itu bagaimana? Karena ini kan di dunia maya ya, kadang-kadang kita juga nggak tahu ini orang siapa, begitu. Susah nggak sih? Jadi itulah hebatnya kepolisian kita saat ini. Iya. Ya, di Direktorat Kriminal Khusus itu mereka sudah punya satu unit yang namanya cybercrime, Mbak. Cybercrime. Nah, jadi cybercrime ini memang berisikan penyidik kepolisian yang memiliki kemampuan IT, sehingga mereka pasti akan bisa melacak dari account Instagram atau Twitter atau apapun. IP address-nya ya? Semuanya. Oke. IP address-nya, jadi mereka bisa lacak. Jadi itulah gunanya ada cybercrime ini, sehingga setiap pelaku-pelaku kejahatan modus baru dengan menggunakan media sosial atau internet itu bisa tetap tidak terlepas dari hukuman atau hukum jika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bang Minola udah ngecek belum? Ini setelah mengadakan pelaporan akun Instagramnya yang itu masih ada atau udah ditutup sama pelakunya? Nah, ini kebetulan kita belum sempat ngecek karena kita baru selesai buat laporannya kira-kira berapa waktu yang lalu. Ya.
Oke. Nih kondisi Wenda sendiri bagaimana? Benarkah ada teror-teror juga ke Wenda, Bang Minola? Ya, jadi tadi waktu kita sembari menunggu proses pelaporan, Iya. memang Ruben sempat cerita ke saya dan juga petugas kepolisian yang ada di sana itu bahwa efek daripada Instagram yang menawarkan anaknya Ruben itu juga disertai dengan adanya telepon-telepon yang mencurigakan, Mbak Feni. Oh, mencurigakan tuh bagaimana? Ya, seperti misalnya ya ada telepon yang nggak dikenal karena memang itu nomornya Wenda yang diketahui publik lah ya, secara umum. Nggak ada suara gitu nelponnya Ya, atau ngomong? jadi telepon tanya misalnya ini Wenda ya, di mana kondisi di mana, jadi seperti seolah-olah ada suatu pemaksaan atau penekanan secara halus untuk Wenda menyebutkan posisinya di mana. Serem ya? Nah, jadi Nakutin. memang yang kita khawatirkan dari itu penawaran melalui media sosial seperti ini bayi Ruben itu adalah akan menimbulkan orang-orang yang tidak terlibat dengan pembukaan akun tersebut akhirnya kemudian terpancing untuk akhirnya melakukan tindakan penculikan, Mbak. Penculikan, Karena kan betul. bayinya jadi bayi mahal, ini ada nilai jualnya. Ngeri-ngeri kan, ya. kira-kira gitu. Aduh, ngeri sekali. Nah, ini kemudian tindakan Ruben selanjutnya apa? Apakah akun dari Thalia ini masih akan tetap begitu atau mau di private atau bagaimana? Ya, jadi tadi Ruben mengatakan bahwa akun Thalia itu tetap akan dibuka, kan itu nggak ada salahnya kan gitu. Oke. Yang salah adalah orang-orang yang menyalahgunakan akun tersebut kan. Oh, baik. Jadi tetap bisa diakses oleh para penggemar ya? Oke. Ya, Baik. Mbak. Ya, jadi akun dari Thalia Putri Onsun ini masih juga bisa diakses oleh Masih penggemar. bisa diakses, Mbak. Oke, baik. Baik. Terima kasih Bang Minola atas informasinya. Semoga ini cepat terungkap siapa pelakunya agar ia kasihan soalnya Wenda sebagai ibu baru diteror seperti itu. Semoga juga Iya. diberi Terima ketenangan kasih, Mbak batin Feni. ya. Terima kasih. Terima kasih, Baik, selamat salam siang. juga buat Ruben. Nah, ini memang aduh ini namanya serem ya gitu ya. Keselamatan anak-anak kita gitu, apalagi ada sampai yang mengancam ada di posisi di mana. Itu ngeri banget. Barangkali kalau ibu-ibu di rumah bisa berempati, kira-kira rasanya tuh antara marah dan serem banget gitu ya. Takut anaknya diapa-apain, apalagi itu foto anaknya sudah dipergunakan untuk masuk ke dalam akun yang tidak semestinya. Mudah-mudahan pelakunya segera tertangkap dan jerak, nggak ada lagi yang melakukan hal seperti itu. Nah, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa bintang tamu begitu ya, dan salah satunya yang pertama ini adalah seorang artis. Baru nggak deh kalau ngomong artis. Tadi masalah hukum nggak ngerti, diem aja. Ini artis, dia mengenakan hijab. Kemudian dia sekarang sibuk juga di urusan produksi film dan pernah berseteru dengan Dijah Yellow. Tahu nggak siapa? Mama Dede. Mama Dede. Oh, Mama Dede. Bukan, ini adalah Saskia Adia Meka. Halo Saskia. Bukan Mama Dede ini ya. Apa kabar? Oke, silakan duduk. Ini biar rumpinya versi syariah dulu hari ini ya. Gitu ya. Gue bintang tamunya. Enggak kok, kita tetap ya, walaupun begini tetap ya kita rumpi. Oke, sebelum kita ngobrol sama Saskia Adia Meka, kita lihat dulu VT profilnya berikut ini. Saskia Adia Meka, artis kelahiran Jakarta 8 September ini mengawali karir di panggung hiburan dalam sinetron Senandung Masa Puber dan Cinta SMU. Sebelum memutuskan untuk berhijab pada tahun 2005 lalu, Saskia mengaku jika dirinya termasuk anak bandel dan dunia gemerlap malam bukanlah hal yang asing baginya. Banyak yang kaget setelah ia memutuskan untuk mengubah penampilan dengan berhijab. Di awal Saskia sempat merasa khawatir atas keputusannya tersebut lantaran takut tawaran job akan berkurang. Namun kenyataannya berhijab malah membuat dirinya menjadi trendsetter ikon hijab saat itu karena banyak yang meniru gaya berhijabnya. Dalam hal percintaan, anak kedua dari 7 bersaudara ini pernah menyatakan bahwa ia ingin menikah di usia muda. Sempat dikabarkan hampir menikah dengan Syahrul Gunawan, pada akhirnya cinta Saskia berakhir di hati Hanung Bramantyo, sutradara yang berusia 12 tahun lebih tua dari dirinya. Semenjak ia menjadi istri Hanung, Saskia mulai berkecimpung di produksi film, menjalani rumah produksi milik suaminya di dapur film. Ada cerita menarik apa yang akan dihadirkan Saskia di Rumpi kali ini? Saksikan terus hanya di Rumpi No Secret. Oke, Saskia, kamu sudah pernah nonton acara Rumpi? Udah banget. Udah banget. Kamu pasti menanti-nantikan duduk di kursi ini kan? Mau masuk kursinya? Silakan duduk Saskia. Oh my god. Oh my god. Oke lah. Nggak apa-apa ya. Kamu kan biasanya meng-casting artis-artis kan? Ya, betul. Artis-artis kan suka deg-degan kalau ada kamu sebagai casting directornya. Sekarang saya yang akan menjadi
Casting director. Bikin deg-degan. Enggak deh. Oke. Di kursi ini Saskia saya akan bertanya. Jawablah pertanyaan saya dengan lugas, cepat, dan jujur. Apakah fitnah atau fakta? Oke. Fitnah atau fakta, Saskia? Bahwa kamu sesungguhnya adalah orang yang suka pura-pura cuek, padahal aslinya kamu tuh orang yang posesif dan cemburuan banget. Iya, mungkin fakta. Fakta ya? Makanya kamu sekarang sama suami ditempel terus suami kemana-mana. Sebenarnya udah enggak sih, semenjak udah punya 2 anak udah agak lebih santai. Ya udahlah, ada 2 anak gitu kan. Tapi cuek-cuek tuh sebenarnya kamu cemburuan. Cuek, iya, cuman tanpa dia sadarin sebenarnya aku pelan-pelan merhatiin. Jadi kalau dia udah tidur, handphonenya baru aku pegang. Astaga. Tapi kalau dia bangun, aku nggak pernah nyentuh handphonenya. Oh, pura-pura nggak? Ya nggak terserah lah gitu ya. Terus kalau ada yang nggak suka, ntar nomornya aku catat, ntar aku telepon sendiri orang yang aku nggak suka gitu-gitu. Ya ampun, serem ya. Tapi kalau Mas Anu ngeliatnya kayak cuek aja, nggak pernah megang. Jadi dia nggak pernah curiga. Enggak sih. Bagus. Tapi nonton. Dia nonton, dia tahu. Sekarang dia akan tidur dengan sebelah mata terbuka, gitu ya. Fitnah atau fakta? Oke. Saskia, bahwa selama hampir 6 tahun menikah, kamu masih belum tahu apa makanan kesukaan Hanung Bramantyo. Tahu, cuman aku tuh nggak bisa masak gitu. Oh, apa sih, ini agak sopan ya pertanyaannya, Iya. enak ya. Oke. Belum yang nggak sopan belum. Aku nggak bisa masak, jadi ya emang tahu makanan, cuman emang nggak pernah bisa masakin. Maka aja. apa sukanya sih? Banyak sih kayak mangut lele, terus repot masaknya, iya, repot bener. Bumbunya banyak. Ganti-ganti aja. Fitnah atau fakta, Saskia? Oh, sejak menikah dengan kamu yang 12 tahun lebih muda, 13 malah. Oke. Hanung sekarang penampilannya lebih modis dan keabg-abagian gitu deh. Suka pakai celana pendek gitu. Bener nggak sih? Iya. Bener. Fashionnya Mas Hanu punya pengaruh penuh dari aku. Jadi kalau ngeliat fashionnya dia yang dulu tuh kan, pokoknya kelihatan dari foto-fotonya kapan dia udah mulai kenal aku. Oh gitu. Apa perubahannya? Pas celananya udah mulai pendek ya? Mulai pakai skinny jeans, terus mulai ikutin tren. Pokoknya aku belanjain semua yang ikutin tren. Terus rambutnya juga aku Agak rubah. jabrik-jabrik Sebelum gitu sama ya? aku dulu kan gondrong, sekarang aku iniin. Tapi sekarang dia pengen gondrong lagi gara-gara ngeliat Tom Cruise. Oh gitu. Dia pikir dia akan seganteng Tom Cruise kalau gondrong ya. Coba kita lihat dulu deh. Dia pakai skinny jeans, pakainya pakai kantong plastik itu nggak? Biar mudah, gampang. Oh enggak, oh ibu pakai kantong plastik ya? Enggak. Di sini enggak ya? Dia bisa- pahanya agak kecil kantong Oh plastik. gitu, baiklah kalau begitu. Fitnah atau fakta? Mana ya tadi ya? Oke. Fitnah atau fakta, Saskia, bahwa dulu kamu pernah mengajukan syarat kepada Hanung Bramantyo. Kamu mau dinikahi setelah Hanung bisa punya rumah di daerah Kemang. Itu benar tuh. Bener. Aku sebelum nikah aku bilang kalau mau nikah sama aku harus punya rumah di Kemang. Karena apa? Mungkin emang bukannya borju juga gitu. Karena pertama emang aku udah bisa tinggal di situ. Oh, oke. Terus yang kedua sebenarnya ini investasi buat dia. Dia juga awalnya mikir kamu tuh harus mahal. Tapi Dia sempat berpikir begitu. sempat sebel banget. Gitu Sempat kan. nyanyi nggak? Cewek matre gitu. Mungkin ya di dalam hati, tapi aku nggak peduli karena nggak, yang penting lu harus beli. Tapi setelah dia beli rumah 5 tahun yang lalu, 3 tahun kemudian dia bilang untung kamu maksain aku beli rumah di sini karena nilainya udah 3 kali lipat dan buat dia juga kan uangnya. Oh iya akhirnya. benar. Itu rumah yang sekarang jadi tempat Investasi. kerja juga. Betul sekali. Oh nggak ada rumah dekat kantor. Wow, jadi punya 2 rumah. Enggak, kantor ngontrak. Oh, kontrak. Oke, baiklah. Kaya ya, lumayan. Alhamdulillah. Baik, fitnah atau fakta? Oke. Ini yang berikutnya untuk Saskia Adiameka. Bahwa perseteruan kamu dengan Dijah Yellow waktu itu sesungguhnya hanyalah settingan semata untuk menaikkan film kamu waktu itu. Kenal banget ya sama Dijaya. Masih hits dia sekarang. Udah enggak sih. Ini nih. Namanya tak muncul di kredit Oh, title iya, oke. trailer film Hijab. Dijah Yellow semprot. Kamu disemprot sama Saskia dia. Lewat media sosial emang agak pusing juga ya gitu kan. Jadi emang kadang-kadang Lagian kamu kenapa dia sih yang dipakai bukan aku? karena karakternya harus mewakili, karakternya tulisannya itu nggak ada nama bahkan, cuman di penulis skenario cuma nulis cewek 4L4Y. Apa itu alay? Ini banyak di sini. Jadi kan kita harus menggambarkan karakternya yang bisa langsung menggambarkan, bisa tepat gitu, dan saat itu Dijah porsinya pas banget untuk karakter itu gitu. Oke, baiklah. Tapi dia marah-marah sendiri. Oke, baiklah. Kita akan langsung temukan Saskia Adiameka dengan Dijah Yellow. Setelah yang berikut ini. Jangan kemana, tetap di Rupi. Silakan duduk. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Saskia Adiameka.
Meka ya. Saskia Adia Meka ini tadi kan bilang katanya aslinya sih pura-pura cuek, padahal aslinya dia ngecek-ngecek handphone lakinya kalau lagi tidur. Mungkin sekarang kayak Mas Hanung lagi tidur jadi nggak tahu ya, nggak nonton juga. Nggak lagi meeting jadi aman. Tapi kamu nih sebenarnya orang yang ini nggak sih mudah emosi begitu? Kalau lapar kali ya. Nah, ketika kamu menjawab komentar-komentar haters di Instagram, itu kamu kalau lagi itu, lapar atau gimana? Enggak, kalau dulu emang masih suka kebawa. Jadi kalau emang abis posting gitu kan, terus kadang suka baca-baca komen gitu kan. Baca komennya kadang ngegemesin sampai akhirnya aku ngejawab lagi di Paling bikin caption. kamu gemes komen yang mana tuh? Yang ini ada nih. Ini yang waktu kamu lagi umroh. Ya mungkin kalau umroh dibilang kebanyakan foto liburan gitu kan. Karena kan emang saya umroh kemarin sekalian liburan. Karena adiknya Mas Hanung tinggalnya di Arab. Sekalian ketemu keponakan. Jadi emang jalan-jalan dan ritual umroh itu kan 8 jam maksimal gitu. Jadi bukan berarti 9 hari umroh ya 9 harinya itu full bener-bener ibadah, nggak bisa foto-foto dan lain-lain. Itu pertama. Terus paling gemes kalau udah ada yang mulai komentarin Bumi. Bumi itu anak pertama dari mantan istri Mas Hanung gitu kan. Orang menganggap kalau Ibu Tiri tuh begini apa segala macam. Kalau foto kebanyakan aku sama Sibil sama. Sedangkan Bumi ke rumahku kalau Sabtu Minggu doang. Kedua dia anak laki-laki lagi ABG umur 14 tahun. Udah 14 Bumi tahun? Udah 14 tahun. Jadi kalau diajak foto tuh yang udah begini-gini yang kayak dia aku nggak mau foto udah nggak mau gitu kan. Jadi pada menilainya gimana-gimana gitu. Jadi suka gemes tapi pada akhirnya sekarang ngelihat iya sih kalau aku bacain komentarnya 2,3 juta orang juga bakal capek. Akhirnya ya udah sekarang udah nggak baca komentar. Berapa follower kamu? 2,3 sih. Wow, luar biasa. Cuman capek Banyak lah endorse ya, baca. banyak endorse ya. Ya, ini ada kok fotonya. Ada ini ya? kadang-kadang sama Bumi, ntar kalau Bumi gitu dong foto sama anak laki-lakinya jangan beda kasih, jangan pilih kasih yang kayak ih kan nggak begitu sebenarnya, cuman ya udahlah. Tapi buat kamu komentar orang itu Kalau dulu sangat penting, tapi semenjak menikah sama Mas Hanung, aku pola pikirku berubah. Mas Hanung cuman bilang gini, hidup itu dua, hablum minallah sama hablum minanas. Hablum minallah adalah hubungan baik kita dengan Tuhan. Itu urusannya pribadi, cuman kita sama Tuhan. Ketika ada orang lain komentar, tutup kuping aja, karena itu urusan pribadi. Tapi hablum minanas hubungan baik dengan manusia lain. Ketika kita merasa nggak menzolimi orang lain, nggak bikin orang lain tersakiti, kirim aja. Jadi sekarang udah nggak begitu terlalu pusing. Oke, baik. Nah sekarang kita minta Saskia untuk memberikan ungkapan perasaanmu dengan 3 kata ketika melihat sosok yang akan kita tampilkan berikut ini. Dan inilah sosok yang pertama. Oh, 3 kata. Kurang ya? Iya, merubah hidupku. Merubah hidupku. Oke, baiklah. Ada banyak dari pola pikir, pola fashionnya dia ya. Temen yang asik banget karena emang orang berpikir kalau yang namanya dulu kita pernah deket sama mantan pacar putus udah ini, tapi buatku orang yang pernah deket sama kita berarti orang yang pernah share sama kita, pernah kita Masih berbagi suka kontak-kontakan cerita sekarang? nge-host bareng. Oh iya benar. Nge-host bareng. Kamu umroh pakai travelnya dia nggak? Oh enggak, tapi lagi minta akhir tahun gratis. Oh, mintanya gratis lagi. Jadi Oke. sahabat baik sih. Foto yang berikut. Ini aku speechless, nggak tahu mau ngomong apa. Kalau dia nonton kamu ngomong apa? Kalau dia nonton? Nonton nggak tau lah, speechless lah udah. Hai, Iya. I'm Dija Yellow, thank you, gitu kan? kangen ya sama videonya dia. Oke, baik. Saya masih ada beberapa tamu lagi. Saya akan mendatangkan satu lagi pemain film. Saya pernah sebetulnya satu film sama dia, cuma nggak pernah ketemu. Karena saya iya? cuma numpang lewat dan pakai masker lagi muka saya. Artis ini wajahnya digadang-gadang dikatakan mirip dengan Manohara. Langsung kita panggilkan, inilah Raline Shah. Halo. Waalaikumsalam. Aduh, saya sekarang lagi satu-satu sama bintang-bintang film nih. Saya juga bentar lagi main film. Film apa ya? Film CCTV. Oke. Raline, kamu dari mana aja sih? Abis syuting? Aku baru pulang dari Medan. Jadi biasanya langsung kalau kesini? awal puasa aku sama keluarga. Oh, puasa di Medan. Terus nanti lebarannya kembali ke Medan? Insya Allah ya. Oke. Ada foto. Oh, ini nih kita lihat. Nah, kan? Ayo, coba tebak. Yang mana Ada. Raline? Yang mana Manohara? Beda sih. Kiri Raline. Karena ada miripnya nggak sih menurut kalian? Ada. Apa miripnya? Hidungnya. Matanya, hidung. Banyak nggak sih yang bilang kamu mirip Manohara kalau di foto-foto Nggak dia apa-apa deh, angle kalau tertentu? mirip orang cantik gak apa-apa. Oh, orang Alhamdulillah. cantik. Kalau mirip Dija Yellow?
Dia kayak nggak tau di Jaya lo deh, lo tau nggak? Dia masih jet lag. Baru pulang dari Medan masih jet lag. Oke, kita masih ada satu artikel lagi yang mau kita tanya sama Ralin ya, yang mengatakan bahwa Ralin itu nggak mau pacaran lama-lama, maunya ta'arufan aja. Betul begitu nggak? Udah punya pacar belum sih sekarang? Udah punya pacar belum sih? Wah, gue kaget tuh mau ta'aruf. Ya ada kan tuh, ingin menikah tahun depan Ralin Shah siap ta'aruf katanya gitu. Bener nggak sih ini beritanya? Salah kutip. Saya sebenarnya nggak mengucapkan kata ta'aruf, tapi saya nggak percaya sih pacaran lama-lama. Maksudnya kalau gitu. saya udah siap, saya udah niat, ya insya Allah saya dapat yang terbaik. Kriteria cowok yang cocok buat kamu tuh kayak apa sih kalau buat kamu? Pertama harus bisa bikin aku ketawa. Oh, kiwil. Ini pada bisa loh. Bopak juga, bopak lucu. Terus? Kedua harus integritasnya harus tinggi, harus jujur, harus baik. Oh, integritas ya, nggak boleh bohong. Integritas. Nggak pernah bohong, nggak pernah selingkuh gitu ya. Apa ya, atletis. Atletis, oke. Ya Terus? kita jangan yang terlalu beriman apa segala macam, harus atletis juga. Oh, tetap fisik perlu juga ya. Perlu dong. Atletis pakai lebih tinggi dari kamu ya. Contohnya siapa contohnya? Contohnya belum ada. Kalau ada kan kita cari dia. Tuh, dikabarkan dekat dengan Chico Jericho. Ini kata Ralin Shah. Kamu pernah dekat sama Chico? Enggak sih, kita berteman aja. Teman. Kalau sama Fedi Nuril, Fedi Nuril? Kalau Fedi Nuril deket banget lah. Oh, pacaran. Terlalu dekat, makanya setiap film tuh kita nempel terus. Sebenarnya Fedi sama aku tuh udah sahabatan, maksud saya begitu. Oh, gitu. Jadi sampai ibu kita juga udah berteman. Pokoknya udah deket banget karena dari film pertama aku memang sama Fedi. Sama Fedi, film pertamanya adalah 5 cm. 5 cm Ya. itu. Udah sama Fedi terus. Kita di gunung bareng, jadi udah tahu kebiasaan. Tapi nggak mau pacaran aja sama Fedi Nuril ya? Pacar, kayaknya dia udah. Jangan dia nggak ntar ada bisa yang deh marah sama- lah. Oh, ada yang marah ya? Iya, jangan. Yang marah siapa yang hari ini nggak datang Iya, juga? salah sendiri kan Fedi nggak datang kan, jadi kita bisa omongin. Iya, padahal Yang marah yang nggak datang juga ya hari ini ya? Bukan siapa lagi? Iya, ada deh. Ada deh. Iya ampun, Fedi Nuril, pantas kamu nggak datang ya. Sekarang kita mau kalau tadi dia kata hati sama Ralin, kita minta kamu menjawab dengan cepat. Pilih jawaban apakah A atau B ya. Pilih 1. Pilih selingkuh atau diselingkuhi? Selingkuh lah. Oce. Masa kita pasif sih? Benar. Pilih mana? Nikah siri atau dipoligami? Poligami lah, yang penting kan halal. Oke. Dua-duanya halal, nikah siri juga halal. Tapi menurut hukum, Iya. Adanya kenapa dia? Soalnya. aku masuk dalam peran. Jadi aku Poligami. poligami. Sekarang poligami. Peranmu istri kedua lagi ya kan? Oke. Mike Lewis atau Chico Jericho? Ya. Dua-duanya enggak. Pilih. Kasihan nih, masa nggak dipilih? Dua-duanya deh. Hah? Dua-duanya? Enggak. Dua-duanya enggak. Ya pilih deh, mendingan Mike Yang Lewis satu atau urusannya Chico? sama yang satu film soalnya. Yang mana? Yang Chico. seiman yang mana gitu? Oh nggak ada ya? Nggak ada, Oh, jadi iya. nggak boleh dong. Ini Oke, bulan aman. puasa lagi. Oke, Kita kalau niatnya gitu harus pilih mana? baik-baik. Aktor atau pengusaha? Pengusaha. Udah deh, dia udah punya pacar. Berarti makanya nggak milih Mike Lewis atau Iya, Chico. soalnya Karena dua-duanya pengusaha. aktor. Oh iya, benar. Dia udah punya pacar belum sih? Gak tahu gue. Tapi Fedi tahu. Oh, Fedi tahu. Fedi tahu. Nanti kita undang sendiri Lempar ke dia Fedi untuk ya. ngorek-ngorek kamu. Nikah muda atau nikah di usia yang sudah 30 tahun ke atas? Ya karena sekarang saya udah 30 tahun ya terpaksa 30 gitu. tahun. Yang kelihatan ya? Nggak kelihatan loh. Oh makasih. Iya, iya. Jadi batas terakhir kamu menikah kapan tuh? Nggak Sampai ada hari kamu batas menikah sama terakhir. Fedi Nuril aja deh Nggak ada, gitu. nggak ada. Hah? Nggak ada batas. Nggak ada batasannya. Saya rasa semua orang itu punya jalan sendiri dan timeline sendiri. Oke, baik. Kalau misalnya kamu diminta untuk menjadi istri kedua seseorang, mau nggak? Tergantung seseorangnya siapa. Apa? Harus kaya kan ya? Enggak lah. Enggak. Nggak apa-apa. Kayak Enggak Bella lah. Sophie gitu jadi istri kedua nggak apa-apa. Aku sejujurnya saya nggak kenal Bella Sophie. Dari kemarin ditanya Nalin itu seperti Bella Sophie ya. iya. Bella Sophie itu Ada kok, ada undangan tas. juga, Soalnya aku dari Medan kan. Jadi waktu aku pulang ke dia Medan. juga dari Medan. Iya makanya aku ditanya Ralin Kenal Bella Sophie kenal nggak? Boy itu merek tas atau apa? I don't know. Bukan. Padahal dia sering masuk Enggak, TV loh dia. Aku bukan sombong atau apa karena aku baru balik kemarin Iya, kan dari iya. Amerika. Jadi aku nggak tahu gemparnya si Bella Sophie ini. Nggak tahu. Nanti kita kenalin, kita akan datangin. Iya, iya, Oke. Nah, kalau sosok yang berikut ini kamu kenal nggak? Dia seorang laki-laki ganteng, atletis, pengusaha. Ya, barangkali
suka membuat lucu juga, barangkali saya nggak tahu, langsung saja kita panggilkan. Inilah Manoj Punjabi. Silakan duduk. Nah ini langsung mau kita langsung akan ngobrol-ngobrol. Ada apa sih dengan mereka bertiga ini? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Musik. Siapa orang sudah pernah duduk di kursi panas saya, termasuk seorang produser besar ini. Gimana rasanya duduk di sini? Dari tadi ngeliatin aku terus, curiga ya? Aneh. Hot seat. Hot seat ya? Hot seat. Sudah pernah nonton kursi ini diapain? Edisi ini belum. Edisi ini belum ya. Jadi di kursi ini Pak Manoj, saya akan bertanya. Jawablah dengan lugas, tuntas, dan jujur karena ini bulan puasa. Dengan jawaban, apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Pak Manoj? Fakta. Belum. Bahwa Pak Manoj ini banyak memproduksi film-film drama yang penuh derai air mata karena sesungguhnya Pak Manoj itu orang yang sensitif, selalu menangis setiap kali melihat film-film Shah Rukh Khan. Jawab, fitnah atau fakta? Nangis nonton film Shah Rukh Khan. Fitnah atau fakta? Hah? Fakta. Oh fakta? Nangis lihat film Shah Rukh Khan kalau lagi sedih? Enggak. Enggak, nangisnya kalau nonton film apa? Susah nangis. Oh, nangis kalau lihat jumlah penonton tidak mencapai target. Iya. Nangis kalau tembus rekor baru. Oh, harum. Jadi nggak bener nih, karena film-filmnya kan banyak yang menguras air mata penonton. Pak Manoj sendiri nggak sensitif orangnya? Ya lumayan sensitif juga. Oh gitu. Berarti kalau nonton film Ada nangis ya? Ada. Nonton film apa dia biasa nangis? Ini surga yang tadi rindu. Promo dia. Fitnah atau fakta Pak Manoj? Bahwa kebanyakan film yang diproduksi itu poster-posternya banyak meniru film dari luar. Fitnah atau fakta? Fakta. Hah? Fakta? Jujur banget sih. Itu contohnya nih. Inspirasi. Oh, inspirasi. Apa kriterianya yang menjadi inspirasi itu apa sih biasanya sesuai dengan judulnya aja? Sesuai dengan judul dan kapan konsep ya. Ada saya kelewat, tapi saya nggak mungkin mau jiplak. Terinspirasi why not? Iya. Kira-kira konsepnya sama seperti benar. itu gitu ya. Ini harus sama tuh tangannya, tangan kanan menyimpang di atas tangan kiri ya. Ini juga filmnya yang produksi nama Kudik. Betul, MD. Andik. Oke. Hot Chick itu nama Kudik. Fitnah atau fakta? Pak Manoj. Bahwa Pak Manoj itu aktor favoritnya adalah Fedi Nuril. Karena diam-diam Pak Manoj ngefans banget sama Fedi Nuril. Fakta. Fakta, serius. Serius. Kenapa Fedi Nuril? Dia kan kurus, krempeng gitu. Dia punya jiwa yang beda, soul dia beda, roh dia beda. Kalau dia main film, karakter tertentu dia dapat banget. Dia romantic role, good boy dia. Good boy. Istilahnya Fedi Nuril kalau main film, he could get away with murder. Jadi dia lakukan apa aja bisa halal. Oh bisa halal sama dia, jadi orang nggak akan menyalahkan dia, termasuk Enggak. kalau dia poligami di film. Betul. Gitu ya. Oke, pertanyaan berikut, jawablah dengan jujur Pak Manoj. Karena mumpung Pak Manoj ada di sini, kita bantuin teman klarifikasi. Fitnah atau fakta Pak Manoj Punjabi? Bahwa Pak Manoj ini masih berhubungan kerabat dengan Kamal Taracan yang sedang menjadi tersangka kasus penipuan tisu. Fitnah. Kenal nggak sih? Enggak. Tahu nggak itu beritanya? Coba kita lihat dulu. Ini dia beritanya. Fitnah banget launching itu. aku waktu itu datang di MOI waktu itu launchingnya. Akhirnya bertemu lah aku dengan Pak Kamal Taracan ini di situ. Udah akhirnya ngobrol-ngobrol. Di situ dia mengaku kalau dia adalah keponakan Pak Ram Punjabi. Terus Ram dia Punjabi yang mana dulu? Ram Punjabi yang pakai cuma satu kali Pak Ram Punjabi. Tapi ternyata beneran kerabatnya Pak Ram Punjabi. Nah sampai detik ini kita butuh klarifikasi dari ya, Pak Ram masih belum Punjabi. ada, masih belum Jadi ada. ceritanya bener-bener long story, bener-bener panjang banget. Nih. Ini ada keluarganya Punjabi
Punjabi di sini. Kenal nggak sama Pak Kamal Taracan? Nggak fitnah tuh. Oh, fitnah ya? Iya. Jadi nggak Nggak benar ya? kenal. Parung Pejuai juga nggak kenal sama Kamal Taracan? Ya saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tapi bukan saudaranya Punjabi, bukan ya? Bukan. Bukan. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Baron. Silakan duduk. Oke, baiklah. Nah, ini kenapa 3 orang ini? Bisa diambil kursinya? Oke. Nah, ini Pak Manos sekarang sedang memproduksi film apa sih? Surga yang tak dirindukan. Katanya ceritanya Betul. tentang apa sih? Ceritanya drama, cinta, poligami, romance, all in one. Drama, cinta, poligami, all in Romance, one. religion. Tentang poligami. Kenapa berani banget ngangkat poligami? Nggak takut dimarahin ibu-ibu gitu yang nonton sakit hati gitu, Pak? Saya kira malah saya pro ibu-ibu di film ini. Ibu-ibu nonton film ini bisa relate banget problemnya apa. Karena poligami itu problem yang terjadi ya. Kontroversi subjek menarik. Ini dari buku yang terlaris. Right momentum. Yang penting endingnya cara berceritanya. Istilahnya it could happen to you, bisa terjadi gue banget atau tetangga gue atau saudara gue. Jadi very relatable factor yang sangat tinggi. Sangat bisa terjadi di mana saja. Nah, kita punya ada beberapa deretan artis yang juga menjalani pernikahan yang poligami. Berikut deretannya. Berikut deretan artis yang pernah menjalani pernikahan poligami. Melinda, penyanyi dangdut yang tenar dengan lagu Cinta Satu Malam ini, pernah menikah siri dengan seorang bupati yang sudah memiliki seorang istri. Sang bupati menganggap pernikahannya dengan Melinda adalah cobaan dari Tuhan. Melinda bahkan mengaku pernah melihat perselingkuhan sang suami yang terjadi di depan mata. Meski sempat tak mengakui buah cinta mereka, namun kini hubungan Melinda dengan mantan suaminya itu berangsur membaik. Will adalah komedian yang dikenal menjalin pernikahan poligami. Pernikahan keduanya dengan Maggie Wulandari pernah berakhir di tahun 2013, namun kemudian rujuk lagi. Beberapa kali pernikahan itu dilanda prahara, baik karena isu perempuan lain maupun kesalahpahaman antara istri-istri Will. Sejak kau meninggal, artis terakhir yang menjalani pernikahan poligami adalah Bella Sophie yang mengaku menjadi istri kedua seorang pengusaha asal Papua bernama Suryono. Bella mengaku pernikahan ini sudah mendapatkan izin istri pertama. Namun pernikahannya dengan Suryono masih harus menjalani proses pengadilan lantaran saat menikah, Suryono tertulis berstatus lajang. Banyak pihak menuduh pernikahan itu hanyalah settingan semata. Nah, langsung kita akan panggilkan dan bercerita langsung bagaimana sih kalau dia menjalani kehidupan poligami di dunia nyata. Bukan film, itu seperti apa. Langsung saja kita panggilkan. Inilah Melinda. Tapi apa kabar? Udah kenal Papa Noc ya? Insya Allah. Oke, baiklah. Oke. Lebaran, Ge. Duduk mana kamu? Sini. Sini. Jauh banget sih, Bu. Ya ampun. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Hubungan dengan mantan suami? Udah cerai. Ih, demen banget. Ntar ada yang lari-lari lagi. Ini kan tadi Pak Manus lagi bikin film. Oh, penontonnya masih sama ya? Penontonnya masih sama. Iya, saya. Kamu kan, ini kan Pak Manus sedang membuat film yang diangkat dari bukunya Asma Nadia, ya, tentang bagaimana cerita kisah seorang perempuan yang dipoligami dan perempuan yang kemudian akhirnya juga menjadi istri kedua. Kalau kamu kisahnya, kalau kamu merangkum kisahmu ini, apa sih hikmahnya, Melinda? Aduh, apa ya? Sakit hati gue mah. Sakit hati? Nggak pengen lagi gue jadi bini yang kedua. Padahal jadi bini yang kedua ya? Padahal jadi bini yang kedua. Nggak mau jadi mama muda lagi pokoknya. Elah. Kenapa? Kan bukannya istri kedua tuh enak? Sekarang gini, memang kalau dalam agama itu Islam itu boleh sampai istri 4. Tapi saya pikir ya mungkin ini sudah jalan hidup saya, sudah saya jalani. Saya mencoba mengikhlaskan menjadi yang kedua. Tapi kalau nyatanya suaminya punya yang lain dan berselingkuh lagi, mau apa dong? Mending kita ceraikan. Jadi Gitu kamu mau jadi kan? istri kedua tapi kamu nggak mau dimadu, curang kamu ya. Baiklah, kita akan kembali lagi setelah berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Rupi.
mengenai poligami ini karena berkaitan juga tamu kita ini juga pernah menjalani kehidupan yang begitu ya kan. Ini Pak Manoj juga sedang memproduseri film yang berjudul Surga yang Tak Dirindukan. Itu juga intinya adalah mengenai poligami. Kita mau tanya sekarang sama Ralin dan Saskia Diameka. Kamu dulu deh Saskia. Kok tiba-tiba Hanung mau kawin lagi? Nggak mau banget sih. Nggak, aku udah bilang berkali-kali pokoknya aku nggak mau dipoligami. Lagi pula kan di ayatnya jelas, di ayat sebelumnya dibilang lo boleh poligami, tapi ayat selanjutnya tapi sebenarnya kamu nggak akan sanggup berbuat adil gitu. Oh gitu. Jadi nggak, dan dia gimana? Dan sebelum aku nikah sama Mas Hanung, aku lihat banget laki-laki yang aku nikahin tipe orang yang punya potensi untuk poligami apa enggak, dan Mas Hanung nggak sih. Yakin tapi kamu? bikin film poligami ya potensinya bagus sih, kayak cinta. Oh iya, kalau Ralin, kamu sesungguhnya gitu. Mau nggak dipoligami? Mau nggak dipoligami? Saya sih kalau dalam hidup kita nggak boleh bilang kita nggak mau ini, nggak mau itu. Karena kalau kita nggak mau sesuatu itu malah kita attract itu sih. Kita mengundang itu di hidup kita. Jadi aku ikhlasin aja, insya Allah aku ngasih yang terbaik, aku juga dapat yang terbaik. Kalau Pak Manoj mau poligami juga? Jawabannya ada di surga yang tadi rindukan. Ini semua yang Feni ngomong ada di... Pertanyaan saya tadi Pak Manoj mau poligami atau ada di filmnya nggak jawabannya? Enggak, kita poligami itu nggak gampang. Di film itu ada. Di Kalau film Pak Manoj pribadi mungkin istrinya lagi nonton kali ya. Trailernya bagus, aku lihat di bioskop. Oke. Nah kalau kamu sendiri udah nggak mau lagi untuk menjalani kehidupan yang sama Entar seperti dulu itu? ya, napas dulu ya. Napas dulu. Jadi yang kedua, entar dulu. Apa sih yang paling berat yang kamu jalani ketika menjalani kehidupan itu? Beratnya apa? Beratnya di mana? Sharing dong. Kan tadi katanya ini kan, dia memang kehidupan poligami itu nggak gampang. Begitu ya? Kalau buat kamu, pengalaman kamu beratnya di mana? Pengalaman aku ya paling intinya gini ya. Benar kata Saskia, nggak ada yang mau diduain, dan lagi pula nggak ada yang pernah adil. Manusia tidak akan pernah bisa adil. Jadi yang paling berat itu ya kalau suami selingkuh lagi. Itu buat Itu kamu aja. Oh gitu. Nah, apalagi anaknya nggak diakuin. Ini kayaknya surcol ya kalau ini ya. Oke. Oh ini ada tak kunjung dinafkahi Melinda Cinta Satu Malam, sebut mantan bupati statement. itu cuma beri janji palsu. Kenapa sih? Apa kabar Pak Bupati sekarang udah sehat? Astagfirullahaladzim, katanya sih dengar-dengar stroke udah nggak bisa bicara. Oh gitu. Tapi hubungan masih baik sesungguhnya. Alhamdulillah, Mas, kalau untuk silaturahim, alhamdulillah sekarang justru malah baik gitu. Cuman kemarin pas aku menawarkan, kan namanya dia punya anak, terus saya bilang gimana kalau kakak Ara mau silaturahim sama papinya? Katanya jangan dulu. Takutnya nanti yang sana gini ya, gitulah. Jadi sebenarnya kehidupan berpoligami ini memang seperti apa ya, penuh drama gitu ya Pak Manoj. Betul. Kalau ini gini, poligami ini film bukan hanya poligami tapi sangat universal. Problem yang nggak poligami pun bisa relate. Oh masa sih? Iya. Kamu Iya. jadi apa? Pas bunga. Aku jadi supporting, aku jadi sahabatnya yang dipoligami. Yang dipoligami. Ini yang oke. poligami ya. Oke, baiklah. Kita masih akan membahas ini mengenai masalah poligami ini, Kak. Kamu perannya sebagai yang madunya Saya ya? istri kedua. Jadi yang menikah lagi sih Fedi Nuril ya. Jadi Tapi luar biasanya peran dia sebagai istri kedua itu terlihat nggak salah di aku. Jadi kayak karena kondisi kadang-kadang ada orang yang akhirnya berpoligami, kalau yang di surga ini kayak kondisinya emang mengharuskan seperti itu. Mungkin situasi yang salah. Situasi yang salah, Jadi benar. Meros nggak salah, Arini nggak salah, Fedi juga Fedi nggak nggak salah, salah. benar. Jadi lebih situasi luar biasanya di sana. Bukan Jadi, karena hawa nafsu dia enggak, nikah. bukan. Dan semua bisa terima. Gila, ini kok dapet banget. Nah, itu yang luar biasa. Nggak ada yang salah. coba kalau kamu merasa siapa yang salah kalau kamu? Kalau kamu merasa kamu siapa yang salah? Gue juga bingung dari dulu tuh siapa yang salah gitu kan. Gue juga kayak gila, coba. Giran bikinnya enak, giran udah jadi anak gak diakuin. Coba bayangin. Tapi kalau kamu berada di sepatu istri yang di madu, kalau kamu berada di sepatu istri yang di madu, Kalau misalkan kalau saya jadi istri yang pertama, kalau memang harus saya di mana, ya gue juga bisa selingkuh lagi. Oh gitu. Astagfirullahaladzim. Enggak. Tapi pasti ada kemarahan juga ya. Pasti marah lah, nggak akan terima. Tapi kalau memang sudah takdir saya harus dipoligami sama suami, aduh bingung juga jawabnya, ya Allah Gusti aku masuk. Anak Melinda 10 bulan ditelantarkan sang bupati katanya gitu. Benar nggak sih beritanya? Benar Iya. ya? Benar. Itu lagi sakit nggak ditengok-tengok. Kapan? Aduh kenapa sih, jangan gitu dong. Oh bapaknya nggak nengok-nengok anaknya lagi sakit. Iya itu pas sakit, udah seminggu di rumah sakit, panasnya 40 derajat. Saya telepon,
lewat ajudan nggak diangkat, lewat asisten pribadi nggak diangkat. Saya cuma minta tolong tengok anak saya. Tapi ternyata dia nggak datang. Dia nggak datang. Jadi pernikahan seperti ini pun buat kamu juga menyedihkan gitu ya. Oke. Terakhir ketemu bapaknya sama anaknya? 27 Desember kemarin kakak Ara ulang tahun dia datang. Dia datang. Terus gimana anaknya ngeliat bapaknya? Pas banget kakak Ara ulang tahun, terus memang nggak ada yang tahu, wartawan pun juga nggak ada yang tahu. Saya memang tidak beritahu, juga maksudnya memang saya nggak mau sampai ada wartawan tahu. Saya bilang sama dari satpam, tolong ini saya tidak mau sampai terungkap lagi karena saya pengen momen ini momen terindah buat putri saya dan papinya biar bertemu. Dan akhirnya pas gue ulang tahun pertama dia suapin ke papinya nangis. Nah setelah 27 Desember itu masih belum berkesempatan bertemu lagi. Kamu sedih nggak sih melihat kenyataan bahwa anak kamu tidak bisa leluasa bertemu dengan ayahnya? Udah dong. Sedih ya? Jangan dong, kakak Aranya. Kakak Aranya nonton? Nonton dia. Oke, kalau kakak Ara nonton, kamu sebagai ibu menguatkan kakak Ara bagaimana? Buat kakak Ara yang lagi nonton, Mami selalu berdoa mudah-mudahan kakak Ara jadi anak yang kuat, anak yang sabar, anak yang soleha. Doain Mami, mudah-mudahan Mami tetap sehat, bisa cari uang biar bisa kakak Ara sekolah jadi orang sukses. Amin. Oke, baiklah. Kita masih akan, ini ada foto-fotonya Melinda dengan Iko udah ada fotonya ya. Udah gede ya sekarang, udah 4,5 tahun. Udah. Oke loh, kok ini ada foto pulang umroh ya. Baik. Nah, ini gimana kalau kalian berdua melihat kisah ini? Saskia, Pak Manoj yang bikin filmnya. Kalau saya lihat ini menyentuh, ini real, ya adegan begini, cerita begini, kejadian ada dan di film ini kita ngangkat sesuatu yang real banget. Jadi relatable factornya tinggi, kita jadi dapat perasaan, dapat malam jadi moral, kita belajar sesuatu, kita mau lebih baik lagi. Semua kalau terjadi problem, gimana kita atasinya? Apa yang cara yang baik? Sabar dan ikhlas, terima keadaan. Tapi semua ada hikmahnya. Kita melakukan sesuatu yang baik, awalnya kelihatan buruk, tapi endingnya sesuatu yang baik. jadi ini film happy ending? Nonton 15 Juli di bioskop. Nanti promonya selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Oke, terima kasih Anda masih bersama saya di Rumpi No Secret. Juara. Puasa tetap eksis. Bala-bala kata dia. Nah, kita kembali lagi nih sekarang ada sebuah film yang akan rilis di bulan Juli ya. 15 Juli. 15 Juli ini judulnya adalah Surga Yang Tak Dirindukan. Dari judulnya aja saya sudah tahu ini tentang poligami gitu ya. Karena kan katanya kalau orang yang rela di poligami Ada surga ada tersendiri. surga. Iya. Tapi kalau bisa lewat pintu lain mungkin sebagai lain perempuan aja deh. pintu lain aja ya. Tapi apa istimewanya film ini kalau menurut kamu Saskia? Oke, kalau ini aku agak surprise karena aku juga sebenarnya kan nggak pengen banget poligami. Tapi ketika aku baca ceritanya, terus aku ngintip reviewnya gitu kan, ini film poligami pertama yang aku tidak bisa menyalahkan siapapun. Tidak bisa nyalain Fedi sebagai yang poligami, Bella ataupun Ralin yang dipoligami atau yang istri mudanya, nggak ada yang salah. Karena situasi membuat semuanya nggak ada yang salah gitu loh. Oke. Bingung banget. Biasanya kan poligami pasti ada yang salah dong. Kayaknya Kayak gatel, sebel sama cewek satu genit. atau apa. Akhirnya misalnya salah satu dari istri itu melepaskan, ya udah seneng dong. Seenggaknya dia cuma satu istri. Ini salah satu yang melepaskan juga kayak nggak rela gitu. Oh gitu, sampai kayak Iya. gitu. Jadi Ralin ini perannya adalah sebagai Merosa ya. Meros. Ini Kak Rose, Meros. Ini juga namanya Rus. Iya. Jangan-jangan ini yang sadar Melinda ya. Iya, benar, Melinda Mei, dan Rose. dipanggil Mei. Kamu ini adalah perempuan yang akhirnya dinikahi oleh Fedi Nuril. Jadi ceritanya gimana kamu bisa sampai nikah sama Fedi Nuril? Ini udah kedua kali sih saya nikah sama Fedi Nuril. Jadi ya harus nonton dulu filmnya pastinya. Cuman memang di sini nggak bisa ada yang disalahin seperti kata
Tapi kalau dari karakter kamu melihat ini karakternya unik nggak? Aku Apa rasa uniknya? karakternya unik sekali karena berbeda 100% dari Ralin aslinya. 100%. Aku nggak pernah mainin karakter yang 100% beda dari. Kayak apa emang peran? Cara bicaranya dia nggak terlalu dia lumayan lugu. Terus orangnya itu hidupnya susah banget. Dari Pelin-pelan. kecil pelin-pelan. Awalnya. Terus dari awal terlunta-lunta, nggak punya orang tua, hamil di luar nikah, pokoknya Mau bunuh hal-hal yang diri. insya Allah tidak terjadi kepada aku. Oke, baik. Jadi Ini- untuk membayangkan semua kesedihan itu aku lumayan stres sih, bisa ditanya Saskia. Oh iya, dia stres? Iya, kayak agak susah buat Karena emang hidupnya jauh happy banget. ya? Iya, kayaknya terlalu bahagia ya. Sedih banget. Sampai habis syuting tuh aku bilang aku perlu libur, aku nggak bisa di sini lama-lama. Semua pemain Bella juga bilang gitu. Udah dulu, gue nggak mau ngambil adegan karakter yang ada nangis-nangis. Kita retake berapa hari sampai terus retake supaya perfect. Dan Oke. aku depresi beneran di Oke, baik. Nah, ini kita minta masing-masing dari semua tamu-tamu kita untuk 30 second no secret. Tentang apa? Apa aja? Oke, 30 detik no secret. Dari sana dulu yang- sesuatu yang belum pernah orang lain tahu tentang dirimu. Silakan. 30 detik dari sekarang. Bingung nggak bisa ngomong apa-apa deh. Kamu tuh sebenarnya orangnya gimana? Aku orangnya, ya aku begini apa adanya. Aku ceplos-ceplos. Aku ya. Kamu yang lagi penting pacaran aku sama siapa pengen- sekarang? Ah, pacaran sama siapa? Mau Iya. tahu Itu aja. no secret sekarang. Ayo, no secret. Aduh, yang penting sekarang intinya saya mau menjadi manusia yang lebih baik, mencari suami yang baik, tanggung jawab yang mau menerima saya apa adanya, dan putri saya itu aja. Kebahagiaan itu tidak bisa dibayar dengan uang, tapi kenyamanan di hati. Apa secretnya itu, Bu? Apanya? Gak ada secret-secretnya. Backheader kan? Oke, Pak Manoj sekarang 30 detik no secret, barangkali terserah. Apa mungkin dalam film ini ada sesuatu yang secret yang belum pernah dirilis ke tempat lain? Silakan. Kalau 30 detik orangnya- dari sekarang. Kalau saya orangnya keras, mau perfect. Jadi kalau udah gila, mau sesuatu, saya nggak pernah menyerah, fight terus. Orang kalau bisa tahan pressure saya, wah udah itu gila. Dan di film ini saya sangat all out sampai detail pun saya nggak lepas. Jadi kalau ribut tuh, wah. Ada yang berantem? Siapa yang berantem? Ada kita di dalam sampai ini. Pemainnya ada yang berantem nggak? Semuanya sip. Oke, sedikit. Di dalam filmnya ada yang cinlok nggak? Tanya aja. Ada yang cinlok nggak sih? Enggak sih. Nggak ada. Aman. Aman. Semua aman. Oke, sekarang Saskia. 30 detik dari sekarang. Mungkin tentang film Surga yang Tadi Rindukan gitu aku seneng banget karena itu pertama kalinya aku kumpul lagi sama Bella, main setelah lama nggak main sama Bella, terus sempat ngerasa agak jauh hubungannya sama Bella. Di sini aku bisa jadi deket lagi sama dia sampai punya usaha bareng lagi. Terus apa namanya? Itu sih paling nggak ada ide lagi ngomong. Belum 30 sisanya buat Ralin. 9, 8, 7, panjang loh ini. Buat Ralin lumayan sisanya. Oh, sisanya buat Ralin Ralin. ya. Ralin 30 detik. mungkin secretnya adalah Tunggu, saya- belum. Oke. 30 detik ya Ralin ya. Tentang apa secret kehidupanmu, dirimu? Orang nggak banyak tahu loh tentang Ralin Syah ini. 30 detik dari sekarang. Pertama di film ini aku harus overcome trauma aku, yaitu takut ketinggian, karena ada scene di mana aku di atas bangunan untuk jangka waktu yang lumayan panjang. 1, 2, saya benar-benar sedih di film ini dan benar-benar depresi, bukan acting aja, kayak benar-benar bayangin ada ya orang seperti itu. 3, secretnya adalah saya adalah orang yang cuek sekali. Udah. Enggak. I'm actually a perfectionist, so that's the secret. Perfeksionis. Oke, terakhir Pak Manoj mungkin kapan film ini bisa disaksikan dan promonya seperti apa? Oh, promonya kita all out. Saya di acara ini, kita semua di acara ini, jadi udah all out lah. Kita promosinya di bioskop, standees, kita bikin banner all out. Dan di baliho, kota-kota nanti juga? Kota-kota kita keliling. Ada berapa kota? 6 kota. Terus setelah itu masuk Makassar, masuk Medan, jadi total sekitar 9 kota ya. Jadi dari tanggal 7, 8, 9, 10 sampai Juli 7 hari berturut-turut dari Jakarta, Bandung, Makassar, Medan. Oke. all Dan out. film ini Surga Yang Tak Dirindukan bisa disaksikan di bioskop mulai tanggal 15 Juli 2015. Oke, seperti apa konfliknya? Nonton aja ya. Nah, kalau ingin tahu seperti apa curahan hati Melinda ketika
ketika menjadi istri muda. Ini ada lagunya ya? Iya, Mama Judulnya Muda. apa? Mama Muda. Tepuk tangan dulu dong buat Merida dengan